Nah, kemudian berikutnya yang jadi sutra ini dibuat, tadi Erina mungkin nanyakan mengapa Maitreya di sini. Karena di sini sebetulnya yang diterangkan adalah untuk melenyapkan pengaburan. Pengaburan ini gini, ada dua pengaburan atau rintangan dalam hidup ini, dalam keberadaan ini. Satu adalah kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan kita yang dasarnya sebetulnya keliru mengenai ada sosok saya, sosok Salimnya ini. Makanya si Salim ini selalu yang dua pasang itu loh, yang di Borobudur, yaitu membandingkan dengan yang lain, sehingga saya punya iri hati dan cemburu. Atau di dalam hati, saya milih yang menyenangkan, milih menjauhi yang tidak menyenangkan. Makanya ini ada makanya dua dalam dua ini, jadi itu pengaburan yang pertama, halangan pertama adalah seperti itu. Tapi halangan yang berikutnya adalah melihat yang sebenarnya ada, halangannya seperti apa. Makanya yang pertama tadi disebut klesha awarana, pengaburan atau halangan ini disebut awarana. Yang kedua ini disebut sneha awarana, atau pengaburan untuk bisa tahu yang ada apa. Nah ini persoalannya sekarang kamu bisa merasakan kan. Ini persoalannya ini, dua hal ini tadi. Maka sutra ini itu tujuannya untuk melenyapkan pengaburan dua tadi, dan kemudian mencapai, ini istilah dari sutra ini, jalan nirwana yang tidak mengikat dan tidak bersemayam di dalamnya. Apratitista nirwana. Nanti kita bicarakan ini sekali lagi. Bukan yang ada di sini. Cuman jadi jalannya bagaimana gitu. Dua. Untuk tadi pengaburannya apa? Pertama kali adalah saya ingin ini Borobudur yang dua pasang itu, right? Membandingkan dan yang ada di dalam saya ini. Kemudian yang kedua adalah mengetahui benar-benar yang ada apa. Makanya dikatakan jalan itu adalah menggantungkan dua hal, yaitu wawasan tajam dari bodhisattva atau prajna dan welas asih, karuna. Welas asih karuna ini kalau dilihat dari secara umum, ini yang kita kenal sebagai upaya. You know, how you do it. Jadi upayanya ini bentuknya apa? Karuna. Karuna dalam hal ini apa? Welas asih. Ngerti bahwa semua orang itu ada sangkut pautnya dengan kita. Gitu. Right? So it's really quite clear, right? Jadi nanti seperti apa ini kamu bisa clear. Jadi di sini mulai dipentingkannya mengapa butuh prasna, mengapa butuh karuna. Karuna dalam hal ini upaya, yaitu bagaimana cara kita berhubungan satu dengan yang lain, itu sifatnya karuna atau upaya kita dengan satu dengan yang lain. So it's a really the best way to do. Jadi melalui wawasan tajam, bodhisattva tidak terikat di dalam samsara. Artinya, malah repot-repot begini, sudah di sini aja ikut begini. Tapi karena karuna tadi, dan karena wawasan tajam melihat pelangi, dan wawasan tajam tadi, dan melalui welas asih, tidak ada yang bertujuan meninggalkan samsara hanya untuk memasuki nirwana. Why do you think? Yang, kenapa yang? Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara samsara dan nirwana. Itu yang ngajari kamu siapa? Padahal benar loh ucapan itu.
Tapi begitu saya ngomong yang ngajari kamu siapa gitu, grogi kan kamu? Karena nggak mantap. Sebetulnya jawabannya, sebetulnya kamu sudah harus yakin. Dua-dua kan cuma dialami. Nah, ya kan, harusnya kan nanti jawabnya seperti itu, meskipun bentuk pengalamannya beda sekali. Artinya gini loh. Jadi artinya gini, kalau kamu mikir nanti saya masuk ke nirwana ini sudah bodoh sebetulnya. Bodoh dalam beberapa bidang. Pertamanya yang namanya saya ini siapa? Si Salim ini. Salim masuk nirwana ini visanya dapat dari mana? Ya, naik apa atau kemana gitu kan. Jadi it's not even visible. Tapi juga kamu dengan memikirkan hanya kamu yang masuk ke nirwana, ini kamu menggaris bawahi sesuatu yang sudah salah kaprah dan salah yang paling mendasar. Adanya saya. Makanya Buddha ngomongkan, nggak ada yang masuk nirwana. Karena memang nggak mungkin. Right? Makanya ini yang dimaksud dalam hal ini. Jadi kalau ini sekali lagi Diarto membaca sutra ini harus apa aware dari dua lapisan ini. Sebab ini kadang-kadang tumpuk-tumpukan. Nah ini yang kamu nanti sebab tadi yang 12 ini kan, yang mana yang dulu, yang mana yang ke depan, sebetulnya it doesn't matter really karena semuanya itu keseluruhan sebetulnya. Jelas ada ini, cuma nanti di sini apa Arya Kamalasila ini tahu Diarto mau tanya ini, jadi dia sudah siapkan jawabannya. Dan karena dengan jalan ini, jadi itu sudah jelas. Next one. Jadi untuk meningkatkan wawasan tajam dan membangkitkan welas asih aku kepada makhluk-makhluk yang kebingungan, muda ini dari kata moha, muda ini orangnya yang bingung, makhluk-makhluk yang kebingungan, di alam samsara, bodhisattva yang berdiam dalam kemunculan bergantungan memasuki jalan nirwana yang tidak mengikat dan tidak bersemayam di dalamnya. Oke, saya terangkan sedikit saja ini, tapi sebetulnya, tapi itu nanti mungkin berikutnya. Ini jelas ya statement ini ya. Jadi dengan wawasan yang tajam membagikan welas asih, bodhisattva kemudian menjuruskan yang namanya nirwana yang tidak mengikat dan tidak bersemayam di dalamnya. Dengan jalan yang sama, kedua penghalang pengaburan, yaitu pengaburan klesa awarana dan sedaya awarana ini dapat dihilangkan dengan menyeluruh. Nah, saya ingin menerangkan sedikit mengenai konsep nirwana ini yang sering. Next one. Nirwana ini biasanya dikenal dengan nirwana dengan sisa dan nirwana tanpa sisa. Ini pengertiannya begini. Kita ini dilahirkan dengan membawa karma, membawa hasil dari tindakan dan sebab akibat dulu sehingga menjadi Salim sekarang ini. Nah ini misalnya Salim ini berhasil mengatasi semua klesa. Satu persatu saya hilangkan, tilasannya juga saya hilangkan. Misalnya, saya berhasil begitu. Tapi badan ini masih kan, right? Badan ini masih hasil dari yang dulu, bukan karena. Maka ini disebut, meskipun pikiran dalam hati saya sudah tanpa dengki, tanpa kecemburuan, tanpa penolakan, meskipun di hati sudah badan ini masih ada kan. Ini loh yang disebut nirwana bersisa. Karena masih ada badan ini. Nah, nanti kalau badan ini hilang, lalu dikatakan
nirwana tak bersisa. Right? Ini dulu nerangkannya begini. Lah, dalam sutra ini biasanya itu dikatakan, kamu mikirnya jangan pakai nirwana yang itu dah. Kalau nirwana yang itu hanya sementara. Tapi yang kamu pikirkan adalah nirwana yang tidak beralamat, yang tidak bersemayam. Kamu bahkan nggak ngalami sebetulnya. Nirwana dikatakan di sini, apratistita nirwana, itu adalah nirwana yang tidak mengikat kamu karena tidak ada lokasi dan tidak mempunyai tidak memiliki tempat, tidak memiliki tempat apratistita. Artinya apa nirwana ini? Kebutaan. Where there is no, makanya selalu dianjurkan hanya pakai kata-kata yang halus saja. Tujuan, jadi dia dikatakan bahwa nirwana dengan dan tanpa sisa. Ini berarti bukan yang dua itu tuh, yang tanpa sisa dan yang dengan sisa. Tapi adalah berdista nirwana ini adalah sama dengan Buddhahood. Why? Karena dibebaskannya ini dua-dua. Tidak cuma klesa awarana yang dihilangkan, sekali ini yang dihilangkan adalah sneha awarana. Lihat yang ada apa. Makanya dengan dua-dua hilang, ini yang disebut apratistita nirwana. Ini saya juga cuma ngoceh, mengulangi ya, karena jelas belum mengalami. Tapi intinya seperti ini. Jadi ini yang disebut Buddhahood. Yaitu, maka disebut dia abadi, tanpa kematian, tanpa rasa sakit, stabil, damai, kekal, tidak terapi, dan sebagainya, dan sebagainya. Terus penindak dengan, nah di sini ya, melampaui tubuh, ucapan, dan pikiran, terus bertindak demi orang lain dengan berbagai jenis pancaran sinar kualitas permata yang bagaikan berbagai wujud raja permata yang berharga dan diberkahi dengan tubuh dengan sifat dharma. Lalu damai. Mereka membicarakan mengenai kebudayaan itu sendiri. Jadi untuk sekali lagi ini mungkin ada hubungannya dengan yang Sinta tanyakan ya. The next slide. Ini I wanted to highlight this, bahwa ada 3 tema sebetulnya di dalam Sutra Salistamba ini, yaitu sifat sebab akibat. Ya, jadi kamu harus ingat tentang ini hetupala. Sebab dan kondisi harus ada agar sesuatu akibat bisa terjadi. Jika salah satu sebab dan kondisi yang kurang, maka tidak akan ada hasil. Ini masih ada berapa lagi ya slide-nya? Sorry. Bisa tahu? Sorry. 20 Om. Kita baru tengah-tengah. Ya 1 jam bisa lah selesai mesti. Karena waktu. Masih 1,5 jam Om. Masih 1,5 jam. So that's good. Please, ini sebetulnya sangat mendasar, tapi menerangkannya juga suatu challenging. Let me do this. Jadi ada 3 tema utama. 1, sebab akibat. Kamu selalu mikir, jadi sebab dan kondisi harus ada agar suatu akibat bisa terjadi. Dikatakan oleh Master Saraha, yaitu jika you can master sebab, kondisi, dan akibat, dan kamu tergugah, maksudnya. Artinya itu bisa betul mengerti itu. Tapi ini artinya sebetulnya jauh lebih sederhana. Sebab dan kondisi harus ada agar suatu akibat bisa terjadi. Jika salah satu sebab atau kondisinya kurang, maka tidak akan ada hasil. Number 1.
temanya, right? Yang diterang. Number two, tidak ada konseptualisasi sebab. Misalnya, saya pegang tunas padi, Buddha pegang tunas padi. Misalnya Buddha tanya, ini dari mana? Kamu selalu bilang, sebabnya dari Ka'bah. Atau kalau kita dulu membicarakan misalnya buah mangga, ada pohon mangga, lalu saya tanya, ini datangnya dari mana? Kamu selalu bilang, kita selalu bilang, dari biji mangga. Ini adalah konseptualisasi sebab. Sebab pohon mangga ada, sebabnya banyak dari luar. Yaitu ada mangganya sendiri, tapi juga ada tanahnya, ada sinar, ada segala macam. Kondisinya ada, sebabnya ada, makanya pohon mangganya ada. Dari segi dalam juga ada. Ada bentuk seperti itu, kita bayangkan, pengetahuan saya ada dengan 12 taraf tadi, lalu saya mengatakan itu pohon mangga. Ya, jadi yang ditanyakan Sinta tadi, di luarnya kamu bisa nerangkan dari segi biologi, dari segi keadaan iklim, dari dalamnya kamu bisa nerangkan apa yang kamu ciptakan dari pohon mangga itu. Bahaya Adya Magga, so dalamnya kita sebut. Jadi tidak adanya konseptualisasi sebab, kondisi, serta akibat-akibatnya. Ini yang ingin ditekankan. Artinya apa? Sebetulnya hampir setiap saat kita mengkonsep sebab, kondisi, dan akibatnya. Maksudnya begini, pada waktu kamu dimarahi, kamu sedih, kamu jengkel, marah-marah, itu kamu mengonsep bahwa kemarahan saya ini, saya yang marah, saya yang dihina, saya marah gini, karena sebabnya orang itu berbuat semacam begini, padahal kondisinya saya tidak berbuat apa-apa, tidak seperti yang dituduhkan. Semuanya ini adalah cerita. Semuanya loh. Yang ada apa? Yang ada perasaan tidak senang. Itu saja sih. Sebabnya apa? Ada dengar suara yang masuk. Itu saja kan. Nah, semakin kita bisa menganalisa semacam ini, semakin kita bisa mengatasi. Makanya dia dikatakan, kemudian tidak cuma konseptualisasi tentang sebab, tentang kondisi, dan tentang akibat, juga konseptualisasi tentang diri saya. Saya dibikin marah, atau saya yang marah. Di sini saya diproduksi, atau saya memproduksi. Di sini dibedakan di sini, right? Jadi ini tema kedua, bahwa kita selalu mengkonseptualisasi sebab, kondisi, atau akibatnya. Ini yang disebut adhyatma. Ini yang disebut internal, Sinta. Jadi internalnya, you create that concept like that. Externalnya, itu whatever happen outside. Ada suara, ada gebrakan meja, ada gini. Dalamnya kamu yang bikin. Internalnya. Jadi dua-dua kelihatannya jadi satu, makanya ini yang perlu diingatkan, hati-hati. Dua-dua ini sepasang. Yang luar ada sebab dan kondisinya, dalam ada sebab dan kondisinya. Yang kemudian kamu konseptualisasi, maka diingatkan, yang pertama harus ada sebab dan kondisi. Nah, luar dalam untuk bisa. Kedua, tidak adanya konseptualisasi harusnya. Kamu harus tidak mengkonsep seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pandangan salah. Pandangan yang salah ini artinya cara kita menyebabkan itu bahwa sesuatu itu, kalau dalam bahasa Jawa itu kadang-kadang ada
orang mau tanangin ngerti-ngerti pun gitu. Tapi nggak mungkin dalam hal ini. Tidak mungkin apapun terjadi kalau tidak ada sebabnya. Cara pandangnya menyangkal berbagai pandangan tentang yaitu sebab akibat itu tapi juga kadang-kadang kita mengatakan sebabnya karena orang itu memang orang jahat. Misalnya mengatakan gitu. Jadi di sini adalah kita salah paham bahwa sebab itu dari situnya sendiri ada keluar, atau sebabnya itu dari luar, atau sebabnya dua-dua. Pokoknya kita mengatakan sebab, padahal yang dikatakan di sini itu tidak ada loh. Ini menyebabkan itu udah gabah tidak menjadi, istilahnya gabah tidak menjadi tunas. Saya ngomong sampai berapa jam pun kamu mesti menolak kan? Nggak mungkin Om. Gabah tunas itu mesti mulainya dari gabah. Nggak mungkin gabah tidak menjadi tunas. Nah di sini dikatakan tidak seperti itu loh. Gabah ini ada ini, begitu gabah beri jadi ini jadi ini, jadi ini. Lalu kita kan ngomong, ya kan Om, kan ya bisa ngomong ini ternyata tunas ini dari gabah. Konsepmu. Kamu cerita, kamu tambah apa? Waktu. Padahal kamu tidak memiliki waktu itu. Pada waktu saya bilang, ini pohon mangga ini jadinya sebabnya dari mana? Kamu bilang ini dari biji mangga. Right? Nah, dari biji mangga kamu mikirnya, itu bertahun loh prosesnya. Jadi ada waktu di situ. Ada apa? Nanti juga dibicarakan di sini. Salah satu ingredients adalah mengenai ini. Makanya ini hubungannya apa dengan hidup kita sehari-hari? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini sekali lagi kita dibiasakan untuk merangkul kehidupan yang ada sekarang yang seperti ini. Nih, adanya ini. Selebihnya cerita. Tapi susah nerima ini seperti itu. Susah sekali. Tapi sebetulnya yang ada ini loh. Tapi kamu mikir, wah seandainya dulu nggak begitu, seandainya gini, dan sebagainya. Asal kamu tahu itu cerita. Jadi pandangan salah, ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu muncul bukan dari sebab yang sama, atau dari sebab yang lain, atau dari dua-duanya, dari sesosok, atau dari iswara, bahwa ternyata pokoknya ini ada, itu ada. Ini tidak ada, itu tidak ada. Ini timbul, itu timbul. Ya, ini pandangan yang lebih benar. Nggak usah cari sebab utamanya. Sebabnya itu ada, ini jadi, ini ada. Bukan itu ada, itu jadi ini gitu. Kembali ke jenang tumpang tadi. Masak tumpang itu lalu gimana ceritanya? Menurut Willis gimana sih masak tumpang, Willis? Wah, saya kebetulan belum pernah masak tumpang, Om. Nah, saya tahu, makanya saya tanya. Kalau tanya tempat yang jual tumpang mana, mesti Nah, saya tahu, Om. Maksudnya gini loh. Kalau kita masak, kita kan mesti bayangkan. Ini salam, laos, bawang, goreng. Ini digongso dulu. Nanti lombok, terasi kalau perlu ada, nggak tahu, tempe bosok. Kita tahu konsepnya yang ada di sini. Tapi yang ada sebetulnya ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Nggak ada yang masak loh sebetulnya. Yang masak itu hanya deskripsi apa yang dilakukan Willis dari permulaan, termasuk garuk-garuk kepala. Ini caranya gimana gitu kan?
Yang ada itu cuma deskripsi, cuma yang ada ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Nah, ini bisa memberatkan, tapi sangat meringankan hidup. Lalu hidup itu gimana? Di sini membuat kondisi dan sebab yang mendukung. Ini nanti akan ada pertanyaan secara filosofikal, tapi juga ada pertanyaan mengenai hidup itu sendiri. Lalu jadi tujuan hidup itu yang mau kamu dapatkan seperti apa? Nanti jawabannya ternyata itu hanya kalau berarti buat orang lain, manfaat buat orang lain. Karena itu nyatanya nanti yang menjadi kriteria dari hidup itu. Jadi 3 hal ini ya. 1, bahwa sebab akibat tema utama. 2, tidak adanya konseptualisasi dari sebab itu sendiri, dari kondisi itu sendiri, dan dari akibat itu sendiri. Ini ingin menunjukkan sebetulnya kita selalu mengkonsep ini, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Yang ketiga, kita harus tolak pandangan yang keliru bahwa ini yang menyebabkan. Orang itu yang menyebabkan saya menderita. Bisa atau tidak? What do you think, Guido? Memang kebiasaannya sangat mendarah daging sih, karena kita jarang melihat, yaitu kita conceptualizing yang nomor 2, lalu yang ketiga itu kita nyalain orang lain, menyalahkan yang kita pikir adalah sebabnya, tapi sesungguhnya bukan gitu. Dan lucunya, akibatnya pun kamu konsep. Saya menderita karena disebabkan oleh orang lain. Excuse me, yang ada apa sebetulnya? Kamu merasa sesuatu. Hanya perasaan, hanya yang kamu alami. Tapi kamu sebut itu penderitaan. Makanya itu jadi penderitaan. Ini yang tadi yang disebutkan. Ini loh, ratapan, penderitaan, keputusasaan, kecemasan. Ada definisi yang semua. Beautifully written. Karena 2500 tahun yang lalu mereka sudah tahu, kita juga akan seperti itu. Jadi, tidak mungkin kita ini kecewa. Yang ada apa sebetulnya? Ada perasaan, harapan, tidak sesuai dengan hasil. Selebihnya ini kan ceritakan. Loh, bukan berarti kita tidak menggunakan itu, justru kita nanti menggunakan semacam itu. Asal kita tahu. Makanya Arya Nagarjuna say, homage to the best philosopher yang mengajar mengenai Pratitya Samuppada. Bayangkan, Mas Nagarjuna, because this teaching is so deadly. Jadi kamu tahu ya, jadi analisis 4 aspek dari kemunculan kebergantungan ini yang ditanyakan Sinta kan, eksternal dan internal, masing-masing eksternal punya sebab dan kondisi, internal punya sebab dan kondisi. At this stage, Sinta, does it help? Okay. Yes, very much. Thank you. Jadi di sini ini kita lihat keseluruhannya, Sinta. Kalau kita lihat keseluruhannya, teaching of this Pratitya Samuppada menjadi gamblang sebetulnya. Tapi kalau kita cuma diajari misalnya 12 mata rantai, segala macam, pasti kamu tambah bingung. Salah satu kebingungannya ditanyakan oleh Tiarto, kalau visionernya hilang, selebihnya gimana gitu? Nantinya seperti apa gitu. Tapi kalau kita mengerti dengan terjemahan seperti itu, misalnya perampasan, atau Heran Upadana diterjemahkan perampasan, it's really quite interesting. Itu upadana itu artinya merasa butuh. Merasa butuh apa? Ini panca indera ini punya kebutuhan. Butuhnya apa? Lihat yang indah. Rasakan yang enak. Menurut kamu loh. Menurut kamu. Ya, pikiran juga semacam ini. Nah, ini
manusia ini aneh. Ya, misalnya kita juga merasa gini, meskipun kamu ada aturan, mereka ada manusia itu punya kebiasaan kepingin membuat yang lain malah menderita. Meskipun buat dia tidak banyak gunanya loh. Buat dia sama sekali nggak ada gunanya. Tapi kita ini kadang-kadang kepingin lihat yang lain menderita. Kalau kamu lihat main dengan anak-anak main, kadang-kadang itu seperti itu. Nah itu kalau anak-anak kita bisa ngerti kan ya. Misalnya kemarin Rio itu susuk nomor 1. Ini lihat susuk nomor 2 ini lagi mainan dengan buku. Gitu. Rio ini tidak untuk dia loh. Terus mau ambil bukunya yang si Ray ini lagi dan mulai tulis buku itu milik saya sebetulnya. Tapi Rio mengatakan mewakili saya, aturannya nggak boleh main-main dengan bukunya Kong. Itu dia yang ngambil, padahal tidak ada keuntungannya sama sekali untuk Rio. Tapi Rio like it doing it karena ada kecenderungan untuk menyakiti yang lain. Ini loh yang dikatakan welas asih harus ada. Tapi welas asih percuma kalau hanya welas asih dengan kasihan itu kalau kamu masih jadi teman. Tapi kalau welas asih sudah teman ini tidak menguntungkan kamu, tidak meyakinkan kamu, welas asih ini malah bisa berubah menjadi apa ya? Seperti menghukum. Ini beda sekali. Makanya untuk diajarkan di sini itu non-conditional. Bagaimana caranya saya bisa bantu? Jadi pemikiran ini, apa tuh salah satu cara yang dianjurkan oleh Pratija Samudpada teaching ini, hidup ini selalu pakai Maitreya tadi, seperti Maitreya. Apa tuh yang kamu bisa bantu? Niat baik, goodwill kepada yang lain. Kalau bisa bantu, kalau nggak bisa sudah tuh, jangan merugikan. Jangan melampiaskan nafsu kita, keinginan kita, kebiasaan kita pada orang lain yang membuat penderitaan. Dan tidak ada gunanya lagi. Ini perlunya belajar dharma. Sebab kamu dengan merasa semacam itu, lalu kamu menjadi hidup ini lebih enak. Right? Jadi, sekarang 4 aspek kita sudah tahu sekarang. Luar, eksternal, bahia, ada kondisi, ada sebab. Dalam, betul-betul ada sebab, ada kondisi. Kadang-kadang dalam ini sebabnya apa? Sebabnya kita punya kedengkian dalam hati, punya kecemburuan, punya iri hati, punya keluarnya. Nah, macam-macam seperti ini. Ini makanya semacam ini. Oke. Next one. Kalian bisa mengikuti. Saya cuma kepingin jelaskan beberapa aspek dari sutranya daripada kita mendalami kata per kata mengenai sutranya saja. Nah, ini ada beberapa kata yang ini perlu kalian renungkan, mengapa kok kata-kata sifat ini digunakan untuk menerangkan kemunculan kebergantungan ini. Misalnya sebagaimana adanya, tidak pernah salah. Saya tanya ya, apakah ada sesuatu yang tidak pernah salah? Ada, yaitu yang ada seperti itu. Kalau salah atau tidak salah itu bukan kita yang menghakimi. Jadi dikatakan Pratija Samudpada, ketergantungan, hasil dari sebab dan kondisi ini selalu persis, 100% tidak pernah salah, selalu pas. Jadi kalau kamu bilang kamu gagal, sebetulnya orang Buddhis itu tidak pernah gagal. Karena gagal itu berarti hasil tidak sesuai dengan harapanmu. Yang bisa keliru kan harapannya. Kalau hasilnya nggak pernah keliru. Setiap kamu memberikan suatu upaya, ada sebab kondisi semua akan jadinya persis seperti itu. Ini yang disebut ke aviparita. Ini ada misspell satu, parita, aviparita. Meaning tidak pernah salah. Tidak dilahirkan, ajata, memang adanya seperti itu.
dan sebagainya, dan sebagainya. Yang namanya kekal, satata samita ini artinya selalu akan seperti itu. Nggak ingah-ingih. Hasilnya memang harusnya seperti itu. Ini memberi kesempatan kita dengan mengerti kata-kata ini. Salah satunya yang dengan tak pernah gentar misalnya ya, ada apa ya sekarang. Artinya apa? Lain kali ya, kalau kita lagi down, duduk, kita pikir, kita rasakan, yang ada itu adalah perasaan ini, perasaan lagi down. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya hanya itu, hanya perasaan semacam ini. Tapi kalau kamu mulai memikirkan mengapa orang ini kok begini, mengapa omongannya seperti ini, kamu lebih down lagi. Dan kita nggak bisa loh nerka latar belakangnya seperti apa. Mengapa orang itu mengatakan seperti itu, orang itu kok berbuat seperti ini, padahal katanya teman, ya padahal dulu saya bantu, ini, itu keluar semua cerita ini. Tapi intinya, oke, kamu begini. Nah dengan demikian lalu pikiranmu terbuka, saya harus ambil sikap bagaimana ini? Tanpa kemarahan, tanpa rasa dendam, tanpa rasa ingin membalas, cari aja jalan. Mosok tidak bisa. Jawabannya apa? Ternyata pasti bisa. Makanya dalam Buddha Dharma itu tidak ada jalan buntu kecuali, nah di sini, anta namanya. Buddha lalu ngomong, kamu ingat, waktu saya muda dulu, wah, saya kaya raya, orang tua saya kaya raya semuanya. Ternyata jalan buntu. Karena dari situ yang ada apa? Hanya main-main dengan kondisi seperti itu. Kemudian saya berubah total menjadi pertapa, tidak makan, tidak segala macam. Ternyata jalan buntu juga. Kenapa? Karena saya sudah mengatakan kondisinya harus seperti itu. Lah kalau kondisinya seperti itu, terus-terusannya mau apa? Kan nggak pindah. Jalan buntu. Jangan bilang begitu kamu. Jalan tengah. Jalan tengah artinya apa? Jangan bersikuku punya pandangan gini atau gitu. Ini loh yang disebut jalan tengah oleh Buddha. Dengan demikian kamu jalannya semua apa? Sebab tidak apa-apa. Ini kamu jalani hasilnya nanti seperti apa? Tidak apa-apa. Hasilnya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, juga tidak apa-apa. Hasilnya nanti seperti juga tidak apa-apa. Pasti akan nanti keluar. Makanya tidak ada nanti yang disebut apa. Ini kalau kamu, saya tulis di sini untuk kalian nanti, sebab sebetulnya sangat indah tiap kata ini. Tapi akan sangat lama kita membicarakan satu dengan yang lain. Misalnya yang namanya kedamaian, siwa. So nice. Siwa ini artinya damai ini, bahasa Jawa nerimo ini. Ini nerimo. Nerimo ini bukan berarti sudah menerima apa adanya, bukan. Tapi melihat kenyataan seperti itu, mengerti terus mesem, senyum malah kamu, oh ya wes. Seperti ini tuh. Nah ini ampuh-ampuh kata-kata ini sebetulnya dalam hidup. Karena dengan ada semacam ini, dan ini Buddhis, ini pakai kata-kata Sanskerta. Kamu tahu sutra ini apa? Sutra Salistamba ini meskipun dalam bentuk apa yang utuh Sanskritnya itu tidak ada, manuskripnya ketemu di Dunhuang juga ada sih yang diterjemahkan di sini. Ini dulu kaisar dari Tiongkok malah titip sutra ini, salah satu sutra ini dikatakan diantar ke raja yang di Tibet, bilang ini kamu belajar dari sini, dikirim dalam bata. Ceritanya banyak hal ini, kalau diceritakan menarik sekali. Jadi rupa-rupanya di Tibet itu terjemahan pertama adalah dari bahasa Tionghoa, baru nanti Sanskertanya menyusul. Di Tiongkok diterjemahkan di abad ketiga sudah. Sutra ini 4 kali ada 4 terjemahan di Taisho Tripitaka.
salah satunya adalah sutra tentang hidup dan mati. So nice judulnya. Apa ini artinya? Ini ditekankan benar-benar, cuman nerangkan ini harus. Oh, saya kepingin cerita satu yang tadi lupa dari permulaan. Sebentar ya, saya cerita nututi yang saya lupa tadi. Pernah nggak kalian tanya suatu pertanyaan ke seseorang, kemudian orang itu hanya tidak melotot ini, hanya lihat kamu tanpa jawab, seakan-akan orang kok tolole koyong ini gitu. Pernah nggak ya kamu merasa? Saya ini pernah tanya, karena kebetulan di tradisi yang saya alami, ini hampir tidak pernah membahas tentang sutra. Right. Selalu membahasnya komentari. Selalu yang menghabiskan Dharma Kirti, Nagarjuna, Chandra Kirti, all that. Very rare. Pertama membahas sutra itu pun juga, yaitu Heart Sutra lain. Heart Sutra kita bahas baik. Tapi waktu misalnya, saya ditanya, kenapa kok kamu begitu interested mempelajari Vajracittika Sutra? Nah, saya ini pernah tanya, mengapa kok kita tidak pernah mempelajari membabarkan sutra, kok hanya dengar dari komentarinya, dari sastranya. Saya cuma dilihat ini, seakan-akan beliau tanya, are you for real? Kamu tanya kok begitu pongahnya, begitu congkaknya gitu kamu. Sebab sutra ini memang tidak membabarkan, makanya saya nyontok kepingin jelaskan ke kalian loh. Ini bukan saya kepingin jelaskan sutra, bukan loh. Saya ini ingin berbagi, menunjukkan saja. Jadi setelah dipelototi itu, setelah itu saya lega. Jadi mulai dari itu boleh membicarakan sutra asal tidak bentuk mengajar, karena tidak mungkin kita bisa ngerti sutra sepenuhnya. Masa Chandra itu dikatakan hanya mungkin bodhisattva di bumi ketujuh atau apa ya, baru bisa membicarakan mengenai sutra. So what we are doing itu sebetulnya sama-sama belajar, right? Kita nunjukkan, kita lihat, bukan membabarkan maknanya. Makanya kata-kata seperti ini indah-indah sebetulnya. Apalagi kalau kita mempelajari nanti beberapa komentarinya pun juga menarik. Berlawanan tergantung, dan kadang-kadang malah berlawanan tergantung satu dengan yang lain, beda gitu. Makanya ini ada berikutnya. Oke, berikutnya. Ini juga ada kata-kata lagi yang digunakan untuk, yaitu sifat alam, kestabilan dharma, prinsip dharma yang tidak berubah-ubah. Dan ini loh, di sini lebih kesukaran terjemahan ini. Realitas itu buta, kan? Buta. Kenyataan sebenarnya, kebenaran yang nyata seperti itu satya. Di sini makanya saya gunakan, kalau dibilang kenyataan yang diomongkan itu sebetulnya persoalannya yang kita sebut nyata ini beda-beda. Jadi misalnya kebenaran di sini. Lalu keteraturan itu, takwa itu seperti itu. Dengan kamu berbuat seperti ini, kondisinya, realitasnya seperti itu. Lalu kalau bahasa Indonesia kebetulan itu kan seakan-akan lawannya diatur atau apa. Ini bukan, artinya bahwa yang betul seperti itu. Jadi hal yang betul. Sepertinya terjemahnya harusnya itu. Bukan kebetulan, hal yang betul. Atau hal yang benar. Aviparyastata ini. Tapi ini sangat menarik digunakan dalam sutra ini untuk menjelaskan. So it's very nice. Jadi saya kira saya ingin sebelum menutup sutra ini, saya ingat ke belakang. Makanya saya akan ulangi sekali lagi kerangka menerangkan ke pertanyaan Sinta malah. Tapi ini memang
saya kepengen nulis mengenai ini, jadi sekalian. So I hope it makes it clear juga, Sinta.